Apresiasi prosa. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Imatul Hasanah, Al-Fatih Rijal Pratama, dan Heni Lestari. Pada bab perkembangan fiksi Indonesia 1920 sampai 2000, terdapat beberapa materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, karakteristik prosa fiksi periode 1920 sampai 2000, yang kedua, perkembangan dinamika sosial pada periode 1920 sampai 2000, dan yang ketiga, gambaran tokoh perempuan periode 1920 sampai 2000 atau kajian feminis. Karakteristik prosa fiksi periode 1920 sampai dengan 2000. Yang pertama, periode 1920 sampai dengan 1933 atau angkatan Balai Pustaka. Karakteristik pada periode ini dibagi menjadi dua, yaitu ciri-ciri struktur estetik dan ciri-ciri ekstra estetik. Yang pertama, ciri-ciri struktur estetik. Di antaranya adalah gaya bahasanya menggunakan perumpamaan klise, pepatah-pepatah, dan peribahasa, namun menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang lain dari bahasa hikayat sastra lama. Selanjutnya, alur roman sebagian besar alur lurus, ada juga yang menggunakan alur sorot balik tapi sedikit, misalnya pada novel Azab dan Sengsara dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Lalu selanjutnya, teknik penokohan dan perwatakannya banyak mempergunakan analisis langsung. Selanjutnya, tokoh-tokohnya berwatak datar. Setting berlatar kedaerahan, dan pusat pengisahan pada umumnya mempergunakan metode orang ketiga atau diaan, ada juga yang menggunakan orang pertama atau akuan, misalnya pada novel Kehilangan Mestika dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Selanjutnya, banyak terdapat digresi, yaitu sisipan yang tidak secara langsung berkaitan dengan cerita, misalnya uraian adat, dongeng-dongeng, syair, pantun, dan sebagainya. Selanjutnya, bersifat didaktis, dan yang terakhir, bercorak romantis sentimental. Ciri yang kedua yaitu ciri-ciri ekstra estetik, di antaranya adalah pertentangan paham antara golongan tua dan golongan muda soal adat lama dan kemodernan, dan tidak mempermasalahkan nasionalisme dan rasa kebangsaan. Yang kedua, periode 1933 sampai dengan 1942 atau Angkatan Pujangga Baru. Pada periode ini terdapat dua karakteristik, yaitu unsur estetika dan unsur ekstra estetika. Yang pertama, unsur estetika. Karakteristik pada unsur estetika Pujangga Baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik perwatakan sudah mulai dengan watak bulat. Teknik perwatakan tidak dianalisis langsung seperti roman Balai Pustaka, deskripsi fisik sedikit. Yang kedua, alur lurus. Yang ketiga, tidak banyak digresi seperti roman Balai Pustaka sehingga alurnya menjadi lebih erat. Yang keempat, pusat pengisahan dengan orang ketiga objektif. Yang kelima, gaya romantik. Yang keenam, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Balai Pustaka yang menggunakan bahasa Melayu tinggi. Bahasa Pujangga Baru menggunakan bahasa Indonesia yang juga memasukkan bahasa daerah lain dari seluruh Indonesia. Yang ketujuh, gaya bahasa yang digunakan tidak menggunakan perumpamaan klise, dan yang terakhir, tidak lagi menyitir peribahasa seperti pada Balai Pustaka. Selanjutnya, unsur ekstra estetik. Karakteristik unsur ekstra estetik pada prosa Pujangga Baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalahnya bersangkutan dengan kehidupan masyarakat kota. Misalnya, masalah emansipasi, masalah pemilihan kerja, masalah individu manusia, dan sebagainya.
Yang kedua, ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan banyak mewarnai kesastraan Pujangga Baru. Yang ketiga, bersifat didaktis. Dan yang terakhir, bersifat romantis idealistis. Contohnya, novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana yang mengangkat tema persoalan emansipasi wanita. Yang ketiga, periode angkatan 45. Karakteristik pada periode ini dibagi menjadi dua, di antaranya berdasarkan jenis sastra atau genre dan sifat. Yang pertama, jenis sastra atau genre. Pada masa ini, dua jenis karya yang paling dominan tumbuh subur yaitu cerpen dan drama. Pada masa ini hanya sedikit roman yang terbit. Balai Pustaka misalnya, hanya menerbitkan 2 roman yaitu Cinta Tanah Air karangan Nur Sultan Iskandar dan Palawija karangan Karim Halim. Selain itu, seperti masa sebelumnya, puisi juga berkembang. Jarangnya roman ditulis pada masa itu karena kondisi yang tidak memungkinkan. Keadaan perang menuntut pekerjaan dilakukan dengan serba cepat. Yang kedua adalah sifat. Sastra pada periode ini bersifat realistis. Sifat ini dibagi menjadi 3, yaitu realistis propaganda, realistis tersembunyi, dan realistis simbolis. Yang pertama dilakukan oleh orang-orang yang berkumpul dalam kantor pusat kebudayaan yang mendukung perjuangan Jepang. Yang kedua dilakukan oleh sastrawan yang menulis sesuai nurani. Mereka menulis secara rahasia dan tidak diterbitkan dalam masa penjajahan Jepang. Yang ketiga merupakan ciri-ciri tulisan sastrawan yang dalam menyatakan idealismenya memadukan yang pertama dan kedua. Mereka menulis dengan menggunakan perlambang-perlambang untuk lolos dari sensor Jepang. Selanjutnya, karakteristik umum pada karya sastra angkatan 45 adalah yang pertama, kebanyakan karya sastra ingin menggambarkan keadaan masyarakat yang sebenarnya atau realistis. Yang kedua, dalam menciptakan karangan-karangannya, para seniman banyak menggunakan simbol-simbol sebagai salah satu cara untuk melepaskan diri dari sensor Jepang. Yang ketiga, kebanyakan karangan-karangannya harus mengandung pujian-pujian terhadap pemerintah Jepang. Yang keempat, banyak karya sastra berbentuk sajak, cerpen, dan drama sandiwara. Yang kelima, bahasa yang digunakan dalam karya sastra adalah bahasa Indonesia. Yang keenam, muncul 2 sebutan karya sastra, yaitu karya sastra tersiar dan karya sastra tersimpan. Yang terakhir, tidak muncul angkatan. Yang keempat, periode 1950-an. Karya sastra periode 1950 mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tidak muncul istilah angkatan. Yang kedua, muncul sastra majalah. Yang ketiga, karya sastra yang muncul berupa cerpen, sajak, drama, dan sedikit novel. Yang keempat, tema yang diangkat tentang kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan tentang masalah kedaerahan. Contohnya, novel Pulang karya Toha Muchtar. Yang kelima, para sastrawan umumnya tidak berguru pada pengarang asing, melainkan berguru pada pengarang asli Indonesia. Periode yang kelima yaitu periode 1970-an. Karya sastra pada periode 1970 mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, genre yang muncul puisi, prosa, drama, kritik, dan esai. Yang kedua, muncul puisi beling dan prosa beling. Yang ketiga, kaya dengan pikiran dan corak baru dalam perkembangan teknik pengungkapan ide secara polos. Yang keempat, kata-kata yang digunakan bersifat bebas dan kreatif. Yang terakhir, penampilan kekuatan kata atau bahasa sebagai alat satu-satunya. Selanjutnya yang keenam, periode 1980-an. Karya sastra periode 1980-an mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama,
umumnya bertema romantisme. Yang kedua, umumnya tokoh utama adalah wanita. Yang ketiga, tokoh utama pada karya-karya 80-an biasanya selalu mengalahkan peran antagonisnya. Dan yang terakhir, munculnya cerita-cerita dengan problem metropolitan dan problem-problem sosial yang komprehensif. Periode yang ketujuh yaitu periode 1990-an. Karya sastra periode 1990-an mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan sudah beragam, yaitu bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa slang atau bahasa kelompok. Yang kedua, temanya beragam, antara lain sosial, budaya, politik, religi, seks, dan etnis. Yang terakhir, berani menampilkan unek-unek anak muda. Dan periode yang terakhir yaitu periode 2000-an. Periode ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pergeseran wawasan estetik angkatan 2000 yang ditandai oleh berubahnya struktur larik dan bait. Yang kedua, kata dipilih dari lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menghidupkan eksistensi benda-benda dalam komunikasi searah yang eksistensial sehingga benda-benda seolah-olah hidup seperti manusia. Yang keempat, adanya kelucuan, kekerasan, dan absurditas yang dipadukan dengan mengungkapkan secara metaforis dan alegoris dalam fiksional novel. Yang kelima, adanya pola kolase dalam fiksional novel. Pola kolase merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita. Yang keenam, muncul arus narasi kehilangan. Dan yang terakhir, sosial media sebagai sarana dalam berkarya. Selanjutnya, perkembangan dinamika sosial pada periode 1920 sampai dinamika masyarakat memiliki banyak persoalan, di antaranya adalah persoalan hidup. Dengan demikian, pengarang hidup di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan ide-ide kreatifnya sehingga akan lahir menjadi pengaruh kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut merupakan realitas objektif yang dituangkan ke dalam bentuk karya sastra. Persoalan yang dialami manusia begitu kompleks. Suatu karya sastra akan berusaha mencerminkan persoalan-persoalan tersebut sehingga dapat menyentuh hati pembaca. Aspek kehidupan tersebut diantaranya adalah dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Perkembangan fiksi di Indonesia masih didominasi oleh penulis laki-laki. Hal tersebut tentu saja berhubungan dengan latar belakang sosiohistoris masyarakat Indonesia yang berkultur patriarki. Kegiatan tulis-menulis berhubungan erat dengan kecendekiawan yang harus dicapai melalui pendidikan. Sedangkan kesempatan perempuan untuk mencapai akses pendidikan jauh tertinggal dari kaum laki-laki. Selain itu, dalam novel dan cerpen-cerpen yang dikaji tampak adanya kritik terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Bahkan anak perempuan yang terjadi secara publik, terutama dalam hubungan dengan pekerjaan, sekolah, urbanisasi, dan konflik sosial. Di lain sisi, keberadaan perempuan dalam penulisan fiksi Indonesia cukup intens. Namun, kreativitas para pengarang laki-laki cenderung mendapatkan perhatian yang cukup dalam buku-buku sejarah sastra. Perhatian ini tidak lepas dari konteks sosial budaya Indonesia yang patriarkis dalam masyarakat yang berdasarkan pada budaya patriarki. Laki-laki dianggap sebagai sebuah. Selanjutnya, gambaran dinamika sosial pada novel Siti Nurbaya. Karya sastra merupakan tempat persembunyiannya ideologi. Bagi novel Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, novel yang bertema besar kawin paksa ini menceritakan nasib Siti Nurbaya yang harus dikawinkan secara paksa kepada Datuk Maringgi.
seorang saudagar kaya yang kikir dan pelit yang usianya jauh lebih tua dari Siti Nurbaya, yang sebelumnya sudah memiliki kekasih hati yang ganteng yang bernama Samsul Bahri. Dengan kelicikannya, Datuk Maringgi mampu menghancurkan sumber pencarian utama Baginda Sulaiman, ayah Siti Nurbaya, sehingga ia terjerat utang kepada Datuk Maringgi, yang akhirnya ia tidak mampu melunasinya. Hutang di balik batu, itulah maksud utama Datuk Maringgi memberi pinjaman kepada Baginda Sulaiman, dan jerat pun sudah mendapatkan korban. Siti Nurbaya dijadikan pelunas untuk Datuk Maringgi. Peristiwa tersebut membuat Baginda Sulaiman sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Nasib serupa menimpa Siti Nurbaya. Ia meninggal karena ulah Datuk Maringgi yang cemburu terhadap Samsul Bahri yang mendapat tempat istimewa di hati Siti Nurbaya. Kematian ini membawa korban Siti Maryam, ibu Samsul Bahri, juga meninggal ketika mendengar kematian Siti Nurbaya. Kabar ini sampai ke telinga Samsul Bahri yang pada saat itu sedang menimba ilmu di Jakarta. Akhirnya Samsul Bahri pulang ke Padang dengan tugas menumpas ke. Selanjutnya yang keenam, periode 1980-an. Karya sastra periode 1980-an mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, umumnya bertema romantisme. Yang kedua, umumnya tokoh utama adalah wanita. Yang ketiga, tokoh utama pada karya-karya 80-an biasanya selalu mengalahkan peran antagonisnya. Dan yang terakhir, munculnya cerita-cerita dengan problem metropolitan dan problem-problem sosial yang komprehensif. Periode yang ketujuh yaitu periode 1990-an. Karya sastra periode 1990-an mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan sudah beragam, yaitu bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa slang atau bahasa kelompok. Yang kedua, temanya beragam, antara lain sosial, budaya, politik, religi, seks, dan etnis. Yang terakhir, berani menampilkan unek-unek anak muda. Selain faktor kemiskinan yang mengarah pada kebutuhan, faktor lain yang menjadi dasar penyimpangan perilaku warga Dukuh Paro adalah sistem kepercayaan. Yang dimaksud yaitu bahwasannya manusia bebas memilih apa saja yang pantas dianggap sebagai Tuhan, selama kepercayaan terhadap Tuhan tersebut memberi banyak faedah di kehidupan. Warga Dukuh Paro menyembah makam Ki Camenggala yang diyakini sebagai nenek moyang pendiri desa Dukuh Paro. Segala malapetaka dan rezeki diyakini berasal darinya. Penyembahan tanpa edukasi ini membuat warganya terkesan berkeyakinan animisme dan tidak memberi manfaat berupa tuntunan hidup. Daerah di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai tradisi dan seni selalu memiliki perempuan maskot sebagai daya tarik sekaligus penghibur masyarakat sekitar. Karena tidak didasari oleh nilai agama dan moral, kehadiran Ronggeng Dukuh Paro tidak hanya berguna menjadi penghibur yang membawa nama seni, melainkan liukan tubuh yang penuh sensualitas dan juga mengarah pada komoditi perdagangan seksualitas. Hal inilah yang menjadi tolakan dasar pencitraan perempuan dalam trilogi novel Ronggeng. Selanjutnya, gambaran dinamika sosial dalam novel Gerhana. Novel tersebut mencerminkan adanya permasalahan tentang dinamika, khususnya dinamika kehidupan sosial budaya. Pada novel karya A.A. Nafis yang berjudul Gerhana, A.A. Nafis adalah penulis yang fenomenal.
Tokoh yang ditulis dalam novel tersebut terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh tersebut diantaranya Anna Karina sebagai tokoh utama dan Kartini sebagai tokoh tambahan. Tokoh tersebut digambarkan penulis sebagai mahasiswa salah satu universitas yang ada di Sumatera Barat. Ketika menjalankan kehidupan selama di perkuliahan, mereka memiliki persoalan hidup tentang percintaan. Kaitan antara struktur dengan dinamika sosial budaya. Struktur novel Gerhana karya Aan Nafis merupakan wadah untuk menerangkan dinamika sosial budaya yang ingin ditampilkan pengarang ke dalam novel tersebut. Maksudnya itu, dinamika sosial budaya yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca diucapkan melalui struktur novel, antara lain yaitu adalah tema, alur, penokohan, dan latar. Tokoh dalam novel Gerhana ini memiliki karakter dan pekerjaan masing-masing, sehingga pengelompokannya mudah dilakukan. Di antaranya adanya kelompok primer, sekunder, kelompok formal, dan kelompok informal. Dari penokohan itulah bisa dilihat dengan jelas bagian dinamika kehidupan sosial budaya di dalam novel Gerhana tersebut. Penggambaran tema dalam novel Gerhana karya Aan Nafis tersebut juga bisa mempermudah dalam menentukan dinamika sosial budaya masyarakat Minangkabau. Sebagaimana tema novel ini adalah dilema cinta dan kehidupan tokoh yang berjuang sengsara. Hampir semua tokoh didapatkan pada dilema cinta yang berjuang sengsara. Dari sikap tokoh yang menyikapi kehidupan cintanya, itulah akan tergambar. Selanjutnya, Anna Karina dan Kartini yang merupakan pemeran utama dalam penokohan novel ini dimasukkan ke dalam kelompok primer. Pertemuan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut mulai dilakukan dari tamat kuliah sampai mereka berpisah. Masih nampak jelas dalam novel Gerhana karya Aan Nafis ini. Bisa dikatakan di mana ada Kartini selalu ada Anna Karina. Mereka merupakan tokoh yang memiliki dilema persoalan hidup dan cinta yang berujung dengan ketidakharmonisan cinta mereka. Kartini yang dipaksa menikah dengan Binsar oleh ibunya sehingga membuat Anna Karina menjadi kecewa dengan tindakan Kartini yang tidak memberi kabar kalau ia sudah menikah. Mereka memang berteman, namun di balik pertemanan mereka menyimpan perasaan yang tidak seharusnya mereka miliki sesama perempuan. Begitupun tokoh-tokoh lain yang memiliki perjuangan cinta yang tidak harmonis. Dinamika sosial budaya dalam kelompok primer tercermin kepada tokoh utama Anna Karina dan Kartini. Cerita berawal dari mereka berdua yang hidup pas-pasan dalam menjalankan perkuliahan di kota Padang. Mulai dari mereka digandeng oleh laki-laki yang berbeda, walaupun sebenarnya mereka hanya diajak untuk berdansa dan jalan-jalan sekitar kota Padang. Namun itu tetap tidak baik dipandang untuk kalangan mahasiswa. Mereka berdua tidak merasa kalau mereka sudah dikatakan sebagai wanita jemputan kelas atas. Namun mereka tetap tidak menghiraukan tudingan tersebut. Anna Karina dan Kartini juga memiliki rasa yang berbeda di antara mereka, walaupun mereka adalah sama-sama perempuan. Tokoh cerita yang termasuk ke dalam kelompok sekunder adalah Katar, dosen, dekan, Mahdelana. Permasalahan mereka sebenarnya sama dengan kelompok primer. Mereka juga memiliki dilema cinta yang berujung. Selanjutnya, gambaran dinamika sosial pada novel Siti Nurbaya. Karya sastra merupakan tempat persembunyiannya ideologi. Bagi novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli, novel yang bertema besar kawin paksa ini menceritakan nasib Siti Nurbaya yang harus dikawinkan secara paksa kepada Datuk Maringgi, seorang saudagar kaya yang kikir dan pelit yang usianya jauh lebih tua dari Siti Nurbaya.
yang sebelumnya sudah memiliki kekasih hati yang ganteng yang bernama Samsul Bahri. Dengan kelicikannya, Datuk Maringgi mampu menghancurkan sumber pencarian utama Baginda Sulaiman, ayah Siti Nurbaya, sehingga ia terjerat utang kepada Datuk Maringgi, yang akhirnya ia tidak mampu melunasinya. Hutang di balik batu, itulah maksud utama Datuk Maringgi memberi pinjaman kepada Baginda Sulaiman, dan jerat pun sudah mendapatkan korban. Siti Nurbaya dijadikan pelunas untuk Datuk Maringgi. Peristiwa tersebut membuat Baginda Sulaiman sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Nasib serupa menimpa Siti Nurbaya. Ia meninggal karena ulah Datuk Maringgi yang cemburu terhadap Samsul Bahri yang mendapat tempat istimewa di hati Siti Nurbaya. Kematian ini membawa korban Siti Maryam, ibu Samsul Bahri, juga meninggal ketika mendengar kematian Siti Nurbaya. Kabar ini sampai ke telinga Samsul Bahri yang pada saat itu sedang menimba ilmu di Jakarta. Akhirnya Samsul Bahri pulang ke Padang dengan tugas menumpas kerusuhan di ranah Minang tersebut. Di medan perang tersebut, Samsul Bahri berhadapan dengan Datuk Maringgi dan dendam pun terbalaskan. Selanjutnya, gambaran dinamika sosial dalam novel Saman. Saman adalah novel yang berorientasi pada kesetaraan gender. Tokoh-tokoh perempuan yang ditampilkan oleh Ayu Utami adalah tokoh yang menuntut adanya persamaan derajat, baik dalam sosial, politik, maupun seks. Novel ini menempatkan tokoh perempuan sejajar dengan laki-laki, tokoh perempuan yang mandiri dan menentang sistem patriarki. Perkembangan aliran feminisme yang pesat ini menggeser sedikit demi sedikit ketimpangan yang terjadi selama ini. Tokoh dalam novel Saman dan Larum, mereka lebih menerima kelebihan dan kekuatan lain yang dimiliki oleh perempuan. Wisanggeni dan Laila misalnya adalah tokoh utama dalam novel Saman, sedangkan Sakuntala, Laila, dan Cok adalah tokoh tambahan dalam novel tersebut. Wisanggeni adalah dalam novel Saman diceritakan sebagai anak tunggal dari pasangan seorang keturunan Raden Ayu dan seorang bapak asal Muntilan. Sewaktu berusia 26 tahun, Saman menjadi pater yang melayani kota kecil Perabumulih dan Karangindah. Wisanggeni bergaul dekat dengan masyarakat Perabumulih dan ikut membantu menyelesaikan persengketaan tanah. Laila adalah wanita beragama Islam yang selalu disiplin dan menjaga sholatnya meskipun tidak ada petunjuk waktu di sekelilingnya. Laila kuliah di jurusan komputer, Gunadarma, dan senang memotret. Bahkan dalam bekerja, Laila memilih pekerjaan yang semua pekerjaannya laki-laki. Meskipun Laila bekerja di antara pekerja laki-laki, tetapi ia tetap menjaga keperawanan. Walaupun begitu, ia ingin mendobrak norma yang seakan-akan mengekangnya tradisi Indonesia. Selanjutnya, Yasmin adalah tokoh tambahan dalam novel Saman. Ia adalah perempuan yang mengesankan banyak lelaki karena kulitnya yang bersih dan tubuhnya yang langsing. Yasmin menjadi simbol perempuan yang terdidik dalam keluarga. Akan tetapi, ia menjadi korban pengaruh negatif kota Jakarta. Ia terjebak dalam lingkungan metropolitan. Akhirnya ia menikah dengan kekasihnya yang bernama Lukas, tetapi ia selingkuh dengan Saman. Hal tersebut menjadikan bahwa ia adalah memberontak terhadap nilai-nilai yang mapan tentang perkawinan. Tokoh Yasmin memiliki dua kepribadian.
ia sebenarnya paham bahwa norma dan adat agama yang ia anut melarang keras bentuk perzinaan, namun tidak mampu membohongi perasaan dalam dirinya terhadap zaman. Sakuntala adalah salah satu dari 4 sekawan, Laila, Yasmin, Sakuntala, dan Cho. Ia digambarkan seorang perempuan yang bandel dan liar. Tokoh ini dilukiskan oleh Ayu Utami sebagai perempuan yang menentang nilai-nilai moral yang ada, yaitu untuk mempertahankan atau menjaga kegadisan. Sakuntala telah kehilangan keperawanannya sejak usia 9 tahun. Ia tidak pernah menyesali perbuatan itu karena ia tidak mempersoalkan arti keperawanan. Keperawanan menurutnya bukan merupakan persembahan yang mutlak. Buat suami, keperawanan adalah sesuatu yang bersifat biasa dan bukan hal yang istimewa. Tokoh Sakuntala adalah simbol wanita pemberontak diskriminasi gender. Ia sangat membenci nilai-nilai budaya yang sangat merendahkan perempuan. Hal ini terjadi ketika ia melihat simbol-simbol tata upacara Jawa perkawinan sahabatnya, yaitu Yasmin. Bahkan Sakuntala sangat membenci perkawinan. Perkawinan akan membuat perempuan selalu menghormati, patuh, dan taat pada suami. Perkawinan baginya adalah bentuk penindasan terhadap perempuan. Bahkan ia mengumpamakan perkawinan. Yang ketiga, periode angkatan 45. Karakteristik pada periode ini dibagi menjadi 2, diantaranya berdasarkan jenis sastra atau genre dan sifat. Yang pertama, jenis sastra atau genre. Pada masa ini, 2 jenis karya yang paling dominan tumbuh subur yaitu cerpen dan drama. Pada masa ini hanya sedikit roman yang terbit. Balai Pustaka misalnya, hanya menerbitkan 2 roman yaitu Cinta Tanah Air karangan Nur Sultan Iskandar dan Palawija karangan Karim Halim. Selain itu, seperti masa sebelum gambaran tokoh perempuan periode 1920 sampai 2000, kajian feminis. Gambaran tokoh perempuan sebelum kemerdekaan. Persoalan adat yang dianggap mengekang kehidupan perempuan terdapat dalam awal sastra Indonesia modern, yaitu periode 20 sampai 30-an. Kehidupan perempuan waktu itu masih dibatasi hanya dalam kehidupan domestik, berupa pekerjaan rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta melayani suami. Di dalam novel Siti Nurbaya, gejala ketidakadilan terhadap perempuan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena distereotipekan sebagai makhluk yang lemah, perempuan dikontrol sedemikian rupa oleh anggota keluarganya, terutama orang tua dan mama. Kontrol di sini berarti pembatasan. Kaum perempuan dibatasi pergaulannya. Setelah berumur 7 tahun dipingit dan hanya diperbolehkan bahkan dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Perempuan waktu itu hanya boleh mempelajari ilmu yang berguna baginya, dalam artian yang sejalan dengan profesinya sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian, ilmu ini dibatasi pada keterampilan perempuan seperti memasak, menjahit, dan menyulam. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang hanya disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga. Selain mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, perempuan pada periode tahun 1920 sampai 1930 digambarkan berkewajiban melayani suami. Konsep melayani di sini diartikan memenuhi semua kebutuhan suami mulai dari makanan, pakaian, dan pekerjaan. Penindasan terhadap perempuan muncul sebagai akibat perempuan miskin. Kemiskinan yang dialami perempuan ini tidak bisa dilepaskan dari dibatasinya akses keluar publik yang mengekang wanita hidup di rumah. Akibatnya, perempuan yang miskin hanya diperbolehkan bekerja pada sektor domestik, rumah tangga, seperti memasak, mengurus rumah tangga, dan mengasuh anak. Semua pekerjaan domestik itu tidak digaji, bahkan dianggap bukan pekerjaan. Perempuan sangat dirugikan dengan stereotipe yang dilekatkan pada dirinya ini. Gambaran tokoh perempuan pasca kemerdekaan.
Kalau pada periode sebelum kemerdekaan, tokoh perempuan masih digambarkan berjibaku dalam menuntut emansipasi kesejajaran dengan kaum laki-laki. Pada sastra periode pasca kemerdekaan, perempuan digambarkan sebagai individu yang eksis dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, mereka tidak melalaikan kodratnya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam ranah domestik. Perempuan-perempuan pada periode setelah kemerdekaan digambarkan eksis dalam kehidupan publik. Eksistensi mereka dalam novel diwujudkan dalam eksistensi perempuan dalam masyarakat, pendidikan, ekonomi, dan menentukan pilihan. Dalam novel Pada Sebuah Kapal, diceritakan lika-liku pernikahan antar bangsa yang dijalani oleh Sri. Perbedaan tradisi dan budaya yang dibawa keduanya, selain sifat otoriter suaminya, membuat Sri tersiksa dalam menjalani hubungan perkawinan tersebut. Apalagi ia harus menghadapi kehidupan masyarakat baru ketika memutuskan untuk mengikuti suaminya. Ia harus mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat Jepang dan Perancis, tempat suaminya bekerja yang notabene-nya berbeda jauh dengan Indonesia. Kedudukan Sri sebagai seorang istri, ibu rumah tangga yang ditinggal di negara lain karena mengikuti pekerjaan suaminya sebagai seorang diplomat. Penderitaan Sri bukanlah disebabkan oleh perpindahan tempat hidup, melainkan lebih dipicu sikap suaminya yang otoriter. Sri pada novel tersebut digambarkan sebagai seorang perempuan yang mandiri dan memiliki karir sehingga tidak mungkin menerima kekangan atas dirinya. Perlawanan Sri tersebut ditunjukkan dengan pilihan Sri untuk pindah kamar tidur di kamar lain dan menawarkan perceraian. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Imatul Hasanah, Al-Fatih Rijal Pratama, dan Heni Lestari. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 7 terkait perkembangan fiksi Indonesia 1920 sampai 2000. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.